Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang makalah review jurnal. Perkenalkan, saya Bekna Pedelia dengan NIM 23040083. Saya Karisma Amanda Putri dengan NIM 23040066. Saya Natasha Wulan Prasetya dengan NIM 23040063. Judul jurnal yang pertama yaitu Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Konawe Kepulauan berbasis web. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web untuk Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan pengembangan teknologi informasi, sistem ini bertujuan untuk mempromosikan objek wisata yang ada dan memberikan kemudahan akses informasi bagi wisatawan. Permasalahan yang dihadapi sebelumnya adalah kurangnya informasi yang dapat diakses oleh wisatawan sehingga sulit untuk menemukan lokasi-lokasi wisata. Dengan adanya sistem ini, informasi mengenai pariwisata, penginapan, dan kuliner dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jurnal ini termasuk jenis kualitatif karena terbukti dengan penggunaan wawancara dan kuesioner untuk mengumpulkan data dari Dinas Pariwisata. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami potensi wilayah dan wisata daerah dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode waterfall, terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata. Yang kedua, perancangan sistem, membuat desain sistem meliputi use case diagram dan entity relation diagram (IRD). Yang ketiga yaitu implementasi, membangun sistem menggunakan teknologi web seperti PHP dan MySQL. Yang keempat, pengujian, melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik. Yang kelima, pemeliharaan, memastikan sistem tetap berjalan optimal setelah implementasi. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah website yang menyajikan informasi lengkap tentang objek wisata, penginapan, dan kuliner di Kabupaten Konawe Kepulauan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mencari informasi dengan mudah dan cepat, serta memberikan detail mengenai lokasi wisata dengan peta dan koordinat. Kesimpulannya yaitu sistem informasi pariwisata berbasis web di Kepulauan Konawe berhasil memberikan solusi untuk meningkatkan akses informasi pariwisata. Sistem ini diharapkan dapat membantu promosi objek wisata dan memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam mencari informasi. Untuk perkembangan lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan fitur pemesanan dan dukungan bahasa asing untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kedua adalah Sistem Informasi Kabupaten Donggala. Jurnal ini membahas pembangunan sistem informasi berbasis website untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kurang maksimalnya pengenalan pariwisata di daerah tersebut, yaitu selama ini hanya dilakukan melalui media sosial, baliho, dan brosur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan akses informasi pariwisata bagi wisatawan melalui website yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jurnal ini termasuk jenis jurnal campuran. Yang pertama yaitu kuantitatif. Data kuantitatif terhadap jurnal ini yaitu kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Yang kedua, kuantitatif, yaitu diperoleh melalui pengujian black box dan analisis skala untuk mengukur kinerja dan kepuasan sistem. Metode penelitian ini yaitu waterfall yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode, pengujian, dan penerapan. Pengujian sistem dilakukan dengan metode blackboard dan analisis menggunakan skala Likert. Hasil dari jurnal ini yaitu menunjukkan bahwa sistem sangat layak dengan tingkat keberhasilan 100%. Analisis skala Likert menghasilkan rata-rata 86,15% yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang sangat tinggi. Sistem informasi pariwisata berbasis website yang dikembangkan dapat membantu Dinas Kabupaten Donggala dalam memperkenalkan pariwisata secara lebih efektif dan efisien. Penulis merekomendasikan pemeliharaan dan pengembangan sistem yang berkelanjutan serta peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi. Yang ketiga yaitu pengembangan marketplace novis berbasis web untuk meningkatkan pemasaran hasil perikanan. Jurnal ini membahas marketplace berbasis web novis untuk menunjukkan pemasaran hasil perikanan, terutama di tengah dampaknya COVID-19 yang menyebabkan penumpukan stok ikan dan penurunan daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan platform yang memudahkan distribusi produk ikan dan membudidaya ke konsumen dengan metode extreme programming. Hasil evaluasi menunjukkan sistem berfungsi sesuai harapan dengan target penerimaan pengguna mencapai 71,57%.
Jurnal ini termasuk jenis kuantitatif karena berfokus pada angka dan analisis statik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah extreme programming, yaitu fokus pada peningkatan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan. Pengembangan dibagi menjadi beberapa iterasi yang meliputi perencanaan, desain, pengkodean, dan pengujian. Pengujian dilakukan melalui backward, penerimaan pengguna, dan penguji beban untuk memastikan sistem dapat menangani aktivitas dengan baik. Hasil dari jurnal ini yaitu berhasil dikembangkan dengan fitur yang mendukung aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Jurnal yang keempat ada aplikasi monitoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Jurnal ini membahas pengembangan aplikasi monitoring kehadiran siswa berbasis web untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Penelitian ini dipicu oleh tantangan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam beradaptasi dengan metode pembelajaran yang tidak tatap muka, yang seringkali menyebabkan masalah dalam pengawasan kehadiran siswa. Jurnal ini termasuk jenis campuran. Yang pertama, data kualitatif, mempelajari lebih lanjut tentang pengalaman guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh melalui wawancara dan observasi. Yang kedua, data kuantitatif, data numerik diperoleh melalui aplikasi yang melacak kehadiran siswa yang memungkinkan analisis statistik dan laporan terukur. Sistem ini dikembangkan menggunakan model SCROW yang meliputi tahapan 1. Rekrutmen gathering, pengumpulan kebutuhan sistem. Yang kedua, produk backlog, penyusunan daftar fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, sprint backlog, desain sistem berdasarkan analisis kebutuhan. Yang keempat, sprint, pengembangan prototipe yang kemudian dipresentasikan kepada pemangku kepentingan. Jurnal yang kelima tentang perancangan aplikasi penerimaan peserta didik baru pada SMK Yaditama Sidomulyo berbasis web. Jurnal ini menjelaskan proses penerimaan peserta didik baru di SMK Yaditama Sidomulyo yang masih menggunakan metode manual seperti pengisian formulir, pendaftaran, dan penilaian melalui tes tertulis. Proses ini memakan waktu dan membutuhkan banyak petugas. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi PPDB berbasis web menggunakan metode extreme programming dan model SAW, Simple Additive Writing, untuk mempercepat dan mempermudah proses penerimaan siswa. Hasil penelitian menunjukkan aplikasi ini dapat mengelola pendaftaran dan penilaian secara lebih efektif. Jurnal ini termasuk jenis campuran. Yang pertama, data kualitatif, memberikan konteks dan pemahaman mendalam tentang proses penerimaan siswa, mengidentifikasi masalah, dan melakukan wawancara dan observasi untuk memahami proses penerimaan siswa. Yang kedua, data kuantitatif, menghitung dan menilai penerimaan siswa berdasarkan kriteria yang terukur dengan menggunakan metode SAW, serta menggunakan pengujian ISO 9126 untuk memberikan evaluasi numerik terhadap kualitas perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah extreme programming untuk pengembangan sistem dengan desain menggunakan UML. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aplikasi dibangun dengan fitur yang memungkinkan siswa untuk mendaftar secara online, mengupload persyaratan, dan melihat hasil pengumuman, serta fitur bagi admin untuk memvalidasi pendaftaran dan mencetak laporan. Yang keenam, aplikasi sistem informasi pelanggaran siswa berbasis web. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi pelanggaran siswa berbasis web di Madrasah Sanawiyah Negeri 25 Jakarta. Dengan adanya teknologi informasi, pencatatan pelanggaran siswa yang sebelumnya dilakukan secara manual mengalami banyak kendala, seperti kesalahan penulisan dan data yang hilang. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengelolaan data. Pelanggaran siswa memungkinkan pihak sekolah untuk mengelola informasi dengan lebih efektif. Website dibangun menggunakan HTML, CSS, PHP, dan MySQL berbasis basis data. Jurnal ini termasuk jenis kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, dan bertujuan untuk memahami konteks dan pengalaman pengguna terkait sistem pencatatan pelanggaran siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah waterfall, yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Mengumpulkan informasi melalui wawancara dan observasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 25. Yang kedua, desain. Merancang sistem menggunakan diagram alir dan ERT. Yang ketiga, implementasi. Membangun sistem menggunakan Visual Studio Code dan bahasa pemrograman yang telah disebutkan. Yang keempat, integrasi dan pengujian. Menggabungkan modul-modul dan melakukan pengujian untuk memastikan fungsi sistem berjalan dengan baik. Yang kelima, verifikasi. Pengguna melakukan pengujian untuk memastikan kesesuaian sistem dengan desain.
Yang keenam, operasi dan pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan sistem setelah implementasi. Jurnal yang ketujuh berjudul Sistem Informasi Kegiatan Kuartir Ranting Mouse Berbasis Website. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi berbasis web untuk kuartir ranting mouse yang mengelola 39 unit pramuka. Dengan proses administrasi yang masih konvensional, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisien pelaporan kegiatan, pengajuan proposal, dan akuntabilitas laporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa si Kewarma dapat memperbaiki manajemen penelitian, pengawasan kegiatan pramuka, memungkinkan akses informasi yang lebih baik, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait. Jurnal ini termasuk jurnal kuantitatif, meskipun wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Metode jurnal ini menggunakan sistem prototype. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, mengidentifikasi kebutuhan dari ketua kuartir ranting mouse. Kedua, sumber data primer dan sekunder dari buku, jurnal, dan internet. 3. Tahapan pengembangan meliputi komunikasi, perencanaan cepat, pemodelan perencanaan cepat, pembentukan prototipe, dan penyerahan sistem. Yang jurnal yang ke-8 berjudul Sistem Informasi Jadwal Kegiatan Pegawai Berbasis Web di Bapeda, Sumatera Utara. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan akurasi pengelolaan jadwal kegiatan pegawai dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan database MySQL. Sistem ini diharapkan dapat membantu manajer dalam mengelola kegiatan pegawai secara efektif. Jurnal ini termasuk jenis penelitian kuantitatif karena digunakan untuk pengujian sistem dan pengumpulan data yang berfokus pada hasil yang dapat diukur, seperti validasi fungsi sistem dan statistik kegiatan pegawai. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. 1. Identifikasi masalah, mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam penjadwalan kegiatan pegawai secara manual. 2. Perancangan sistem, menggunakan diagram UML untuk merancang sistem dan database. 3. Implementasi sistem, membangun sistem informasi berbasis web sesuai rancangan. 4. Pengujian sistem, melakukan pengujian untuk memastikan semua fungsi sistem berjalan dengan baik. Yang ke-9, jurnal yang ke-9 berjudul Sirame Sistem Informasi Rekam Medis Klinik Bulan Sabit Merah Indonesia, Kota Sukabumi. Jurnal ini membahas pengembangan sistem informasi rekam medis berbasis web untuk klinik Bulan Sabit Merah Indonesia di Kota Sukabumi. Masalah utama yang dihadapi adalah pengolahan data rekam medis secara manual yang beresiko kehilangan atau kerusakan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih efektif dan efisien. Metode pengembangan yang dilakukan adalah Scrum Agile. Itu termasuk jurnal kuantitatif karena terlihat dari metode yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi seberapa baik sistem informasi rekam medis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Agile Development dengan model Scrum yang terdiri dari beberapa tahap. 1. Backlog, menyusun prioritas fitur yang akan dibangun. 2. Sprint, melakukan kegiatan dalam durasi 30 hari kerja untuk memenuhi kebutuhan. 3. Scrum Meeting, rapat dengan petugas klinik untuk membahas kemajuan. 4. Demos, menampilkan fitur yang telah dikembangkan untuk evaluasi pengguna. Sekian dulu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.